Selamat malam, saudara-saudara. Bersama saya, Pendeta Neni Suprihartati. Hari ini, Sabtu 6 November 2021. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam memelihara kami. Biarlah kami juga dapat belajar setia mengucap syukur dengan menutup hari kami melalui doa malam bersama. Kini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari surat Ibrani, surat kepada orang Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, ada sebuah kapal pesiar mengalami musibah menabrak karang. Kapal tersebut menjadi bocor dan secara perlahan akan tenggelam. Semua penumpang diminta untuk mengenakan baju pelampung. Ada seorang penumpang yang sudah mengenakan baju pelampung, tapi ia menggendong ransel besar di punggungnya. Petugas dari kapal mengingatkan untuk melepaskan dan meninggalkan ransel tersebut. Tapi ia tetap menggendong ransel tersebut. Banyak orang juga mengingatkan agar melepaskan dan meninggalkan ransel tersebut. Namun ia tetap menggendongnya dan mengatakan tidak mungkin melepaskan karena dalam ransel tersebut begitu banyak barang berharga baginya. Ketika ia naik ke sekoci, benar saja ia mengalami ketidakseimbangan dan terjatuh ke laut. Orang-orang berusaha untuk menolongnya, tapi tidak dapat terselamatkan karena beban berat ransel di punggungnya membuat ia tenggelam dengan cepat. Saudara-saudara, itulah yang dimaksud dengan surat yang ditujukan kepada orang Ibrani. Dalam surat tersebut ada ajakan untuk fokus terhadap apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu berlomba dengan tekun untuk mencapai kesempurnaan keselamatan. Perlombaan tersebut adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu berbuat baik dan mengasihi sesama. Untuk mencapai tujuan tersebut, mata kita harus tertuju pada Yesus. Artinya, tujuan kita melakukan segala sesuatu adalah karena dan untuk Yesus. Jika mata kita tertuju pada Yesus, maka kita akan memiliki iman, keyakinan, dan percaya untuk menjalaninya. Kita siap untuk menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Beban dan dosa misalnya keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan yang akan merintangi bahkan mendatangkan kegagalan dan musibah bagi kita, seperti penumpang kapal yang tidak mau melepaskan ranselnya. Ketika kita hendak melangkah, ketika kita hendak melakukan kebaikan, kita sudah ragu atau takut. Kita berpikir, jangan-jangan nanti begini atau begitu. Atau kalau orang Jawa bilang, engkau ge. Akhirnya, kita tidak jadi melangkah. Beban atau dosa juga bisa berupa kesombongan dan keinginan untuk mendapat pujian. Jadi, ketika melakukan kebaikan atau kasih, dilakukan untuk pamer dan menjadi kecewa bahkan kesal ketika tidak ada pujian. Jika kita fokus pada tujuan
dan mata kita tertuju pada Yesus, maka dengan iman, yakin dan percaya, kita akan menanggalkan semua beban itu dan menggantinya dengan memanggul salib dengan sukacita. Kita akan dapat melakukan segala perintah Tuhan dengan sukacita, sekalipun tidak mendapat pujian atau justru sebaliknya, mendapat tantangan, hambatan, hinaan, dan celaan. Kita tetap memikul salib dengan sukacita. Saudara-saudara, masa pandemi belum selesai dan belum berakhir. Sekalipun kita sudah vaksin, sekalipun jumlah terpapar virus corona sudah menurun, namun tetaplah fokus pada tujuan kita, yaitu menghentikan penyebaran virus corona dan mengakhiri masa pandemi ini. Marilah mata kita tertuju pada Yesus, yang dengan kasih-Nya mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Maka kita pun sekarang dengan sukacita mau berkorban dengan tetap tekun dan setia menjaga protokol kesehatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat tekun melakukan segala perintah-Mu dengan sukacita. Mampukan kami dengan sukacita menanggalkan segala beban dan dosa dalam diri kami. Kekhawatiran dan ketakutan, juga kesombongan dan keangkuhan, serta dosa-dosa yang lain. Mampukan kami agar mata kami tetap tertuju pada Yesus, sehingga setiap hal yang kami lakukan adalah untuk kebesaran dan kemuliaan nama Yesus. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat dengan tekun melakukan kehendak-Mu. Mulai dari perkara kecil, kami tekun dalam berdoa, termasuk doa malam bersama ini. Tekun melakukan kebaikan dan kasih kepada sesama, hingga perkara yang besar seperti mengasihi dan mendoakan orang yang membenci kami, dan tetap melakukan kebaikan sekalipun mendapat hinaan dan celaan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap tekun dalam upaya mengakhiri masa pandemi ini, dengan tetap menggunakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Mampukan kami untuk dengan sukacita menanggalkan ego kami untuk keselamatan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan atas malam yang Engkau berikan bagi kami untuk dapat beristirahat. Kami akan menggunakan waktu istirahat yang Kau berikan ini dengan baik sebagai bentuk rasa syukur kami untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan yang Engkau berikan. Dengan demikian, esok kami bangun dengan kesegaran yang baru untuk kembali melakukan aktivitas. Bagi mereka yang harus tetap berjaga dan bekerja di waktu malam, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami percaya Engkau tetap memberikan waktu bagi mereka untuk beristirahat di saat waktu berjaga dan bekerja mereka selesai. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.